Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini di sistem basis data, saya akan coba memperkenalkan apa sih basis data itu, ya. Nah, di sini kita bahas mengenai pengertian sistem basis data. Sistem basis data merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan secara bersama-sama, ya, menggunakan data secara bersama-sama. Ini ketika kita berbicara sistem basis data. Lalu database sendiri itu merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, yang saling terintegrasi, ya. Jadi nanti ketika kita berbicara, teman-teman ingin merancang sebuah basis data atau sebuah database, maka bisa dipastikan nanti antara divisi yang satu dengan divisi yang lain itu bisa berbagi data dan bisa digunakan secara bersama-sama, ya. Lain halnya dengan penggunaan Excel. Excel bisa juga kita pakai secara bersama-sama. Hanya saja ketika file satu yang sudah terbuka, maka orang kedua ingin membuka file yang sama, itu statusnya akan read only dan itu dibatasi. Tapi ketika kita berbicara database, maka data yang digunakan ini bisa dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan pengaksesannya. Seperti itu, ya. Lalu berikutnya, ketika kita berbicara struktur database, maka database itu memiliki beberapa kriteria penting. Yang pertama adalah bersifat data oriented dan bukan program oriented, ya. Hanya sebatas data oriented karena kita berbicara adalah database. Lain halnya nanti ketika teman-teman sudah belajar mata kuliah pemrograman oriented, maka statusnya adalah program oriented, ya. Lalu berikutnya dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Rancangan yang sudah kita buat, nanti ketika kita ingin mengembangkan program, katakanlah menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka basis datanya bisa kita gunakan. Atau nanti kita menggunakan bahasa Java, maka basis datanya pun dapat kita gunakan. Yang di sini kita pelajari bagaimana cara merancang basis data yang sesuai dengan kaidah-kaidah basis data, ya. Bagaimana proses normalisasinya, bagaimana penentuan cardinality-nya, bagaimana nanti menentukan status primary key-nya, kata kuncinya dalam pada masing-masing table yang kita bentuk, ya. Lalu dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya, dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda, ya. Ini kriteria penting dalam basis data, ya. Lalu prinsip utamanya apa? Efisiensi, meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. Apa yang nanti dimaksud dengan kecepatannya? Ini tergantung dari DML dan DDL kita gunakan. Lalu berbicara size, nanti tipe data yang kita gunakan seperti apa, karena ini nanti akan mempengaruhi storage kita. Lalu ketepatan menggunakan tipe data dan juga size-nya itu seperti apa. Ini yang harus nanti teman-teman perhatikan. Lalu data dalam jumlah besar. Ketika kita berbicara basis data, bisa jadi record yang kita miliki itu lebih dari 1 juta record, gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari secara bersama-sama. Lalu ketika berbicara database, ya ini tadi kita sudah jelaskan, ini berbagi pakai, mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi. Nah, ini nanti kita pelajari dalam normalisasi. Berikutnya, istilah-istilah yang dipakai dalam basis data, kita punya enterprise, bentuk organisasi. Katakanlah enterprise ini kita punya sekolah atau punya rumah sakit, maka database-nya kita ingin berbicara mengenai database nilai, atau kita berbicara mengenai database administrasi pasien. Lalu berikutnya, ini ketika berbicara enterprise. Enterprise ini adalah nama database-nya. Di bawah enterprise nanti kita punya entitas, ya.
di bawahnya entitas kita punya atribut. Oke, ketika kita berbicara entitas, kalau teman-teman sudah kenal dengan yang namanya tabel atau tabel ya, maka ini bisa juga disebut sebagai entitas. Kalau teman-teman pernah mengenal dia sebagai field atau sebagai kolom, maka ini pun kita sebut dia sebagai atribut. Contoh kasus di sini. Ketika berbicara enterprise adalah sekolah, maka nama database-nya kita ambil adalah nilai. Lalu kita punya entitas. Entitasnya apa saja yang ada di sekolah itu? Di sekolah katakanlah kita bisa sebut ada guru, ada mahasiswa, ada mata pelajaran, ada dosen, dan seterusnya. Ini adalah entitasnya. Kita berbicara ada tabel mahasiswa, kita berbicara ada tabel dosen, kita berbicara ada tabel mata pelajaran. Ya, ini adalah entitasnya. Lalu berikutnya, ketika berbicara entitas, entitasnya mahasiswa, maka kita punya atributnya. Atribut dari mahasiswa yang melekat pada diri mahasiswa. Melekat ini bukan berarti dipakai, tapi melekat ini adalah ketika kita berbicara yang menempel bukan dipakai, maka kita punya NIM. Misalkan mahasiswa punya NIM, mahasiswa punya nama, mahasiswa punya alamat, mahasiswa punya telepon. Ini yang kita bisa sebut sebagai atribut atau field atau juga kolom. Ya. Nah, nanti ketika kita berbicara atribut ini, maka akan ada yang sifatnya unik. Unik di sini nanti kita bisa sebut dia sebagai primary key. Katakanlah nama mahasiswanya ada 3 orang yang bernama Wawan Gunawan misalkan. Hanya saja dia pasti NIM-nya memiliki perbedaan. Katakanlah yang satu NIM-nya adalah A1, yang kedua adalah A2, yang ketiga adalah A3. Maka walaupun dia namanya sama Wawan Gunawan, tapi memiliki NIM yang berbeda. Maka ini nanti yang disebut sebagai primary key. Ya. Lalu berikutnya, di dalam atribut kita memiliki data value. Data value ini untuk masing-masing atribut. Tadi NIM kita punya A1, A2, A3. Nama siswanya Wawan Gunawan. Alamatnya kita punya katakanlah di Bogor, Tangerang, Jakarta. Itu adalah data value-nya untuk masing-masing field. Lalu berikutnya kita berbicara record atau tuple. Ketika kita berbicara record, maka ini tadi A1, A2, A3. Lalu kita punya value-nya adalah Wawan. Lalu yang ketiga kita punya alamatnya katakanlah di Bogor, Tangerang, dan juga Jakarta misalkan. Maka ini disebut sebagai record atau tuple. Ya, ini record pertama, ini record kedua, ini record ketiga. Oke, ini ketika kita berbicara record. Ya. Ini tadi kita punya kunci elemen sebagai primary key. Oke, berikutnya nanti ini teman-teman bisa baca. Lalu berikutnya ketika kita berbicara tipe data. Nanti ketika teman-teman mulai merancang basis data, maka teman-teman tidak sembarangan nih untuk menentukan tipe datanya. Kapan kita menggunakan tipe datanya tiny integer? Ya, ketika kita berbicara tiny integer, maka teman-teman lihat nih patokannya. Tiny integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat positif dan juga negatif, ya. Tapi dengan ketentuan bilangan bulat positif atau negatifnya ini dimulai dari minus 128 sampai dengan 127. Angkanya berarti mulai dari minus 128 sampai dengan 127. Pak, kalau misalnya nanti value-nya saya itu ingin membuat isian 999, bisa nggak kita pakai tiny integer? Nggak bisa, karena tadi acuannya tiny integer itu untuk mengisi value
mulai dari min 128 sampai dengan angka 127. Itu ya. Ini kalau kita menggunakan tiny integer. Di sini banyak tipe-tipenya. Nanti teman-teman bisa baca lagi di modul yang saya kirimkan. Kapan kita menggunakan small integer? Sama, small integer bilangan bulat, positif dan negatif. Hanya range-nya antara minus 32768 sampai dengan 32767. Nah, tadi kalau kita saya ingin isi 999, maka teman-teman boleh menggunakan tipe datanya small integer. Itu ya. Jangan sampai nanti ketika kita berbicara saya ingin isinya hanya sampai dengan angka 50. Lalu teman-teman menggunakan small integer, bisa nggak Pak? Secara konsep bisa, karena 50 masih di range min 32768 sampai 32767. Tapi ini tidak diperkenankan menggunakan small integer. Kenapa tidak diperkenankan menggunakan small integer? Karena kita lihat kapasitasnya yang digunakan adalah 2 byte. Sedangkan tadi yang integer digunakan adalah 1 byte. Lalu apa pengaruhnya? Kalau kita salah menggunakan tipe data, maka storage yang akan kita gunakan nanti semakin cepat penuh. Itu ya. Karena nanti ketika teman-teman sudah mulai merancang database, teman-teman perhatikan kapan saya menggunakan tipe data tiny integer, kapan saya menggunakan tipe data small integer, medium integer, integer, dan seterusnya. Karena pengaruhnya pada size atau storage yang akan kita gunakan. Ini harus teman-teman perhatikan. Kalau tadi kita berbicara dengan tipe numerik, berikutnya kita bisa menggunakan tipe karakter, string. Nah, kita punya tipe karakter nih. Banyak orang yang masih menggunakan karakter. Kejelekannya, walaupun sama-sama dimulai dari 1 karakter sampai dengan panjangnya 255 karakter, kekurangan dari tipe karakter ini adalah ketika kita sudah menyiapkan size-nya 10 karakter. Ya. Size-nya untuk 10 karakter, katakanlah nama yang dipakai adalah Wawan. Wawan ini kalau kita lihat dia punya 5 karakter. Karena dia menggunakan tipenya char, maka si char ini space 5-nya lagi nanti akan dipakai sebagai space, dan ini akan memboroskan storage. Oke, tapi ketika kita menggunakan tipe varchar, maka ketika kita menggunakan size-nya 10, lalu yang kita pakai adalah Wawan, maka yang 5 ini akan dihilangkan. Tetap yang tersimpan adalah 5 karakter. Kalau tadi tipe char, 5 lagi digunakan sebagai spasi, dan ini akan mempengaruhi storage. Kalau menggunakan varchar, maka yang 5-nya lagi ini tidak akan disimpan dalam storage. Jadi nanti dilihat kondisinya, walaupun sama-sama range-nya 1 sampai dengan 255. Nah, nanti tipe-tipe data ini bisa teman-teman baca dari modul yang saya kirimkan. Ya. Nanti silakan teman-teman baca modul yang saya kirimkan ini secara lengkap untuk di pertemuan pertama ini. Dan jangan lupa nanti teman-teman mempelajari hal tersebut, lalu coba memahami dari tipe data yang sudah diberikan. Baik ya, pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.